Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Hai teman-teman semua, dimanapun teman-teman berada, semoga kita selalu dalam lindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang di channel Dua Sinar. Pada video ini saya akan berikan tips bagaimana cara kita agar selalu termotivasi untuk membaca Al-Quran. Sebelum saya lanjutkan pembahasan kita pada video ini, silahkan klik tombol like dan subscribe. Share video ini, bagikan kepada teman-teman yang lain agar dakwah Quran semakin tersebar luas. Oke, baiklah teman-teman, dimanapun teman-teman berada. Bagaimana cara kita agar selalu termotivasi dalam membaca Al-Quran, dalam tilawah Al-Quran, dalam dekat dengan Al-Quran? Ada beberapa tips yang akan saya sharingkan, akan saya bagikan kepada teman-teman semua, yang mana ini adalah hasil dari pengalaman saya pribadi yang saya jalani dalam kehidupan saya sehari-hari, dan semoga video ini, tips ini bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video ini. Sebagaimana yang kita ketahui teman-teman, bahwa membaca Quran itu merupakan suatu ibadah yang sangat utama. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran. Contohnya saja adalah sebuah kertas. Kertas ketika dituliskan ayat Al-Quran, maka dia menjadi suatu kertas, menjadi mushaf yang sangat mulia. Kemudian begitu juga dengan orang yang menerima Al-Quran, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadi Rasul yang paling mulia karena dia menerima Al-Quran sebagai mukjizatnya. Jadi kita segala sesuatu yang berhubungan, yang berkaitan dengan Al-Quran, maka akan dimuliakan oleh Allah. Salah satunya adalah bagi kita yang senantiasa membaca tilawah Al-Quran atau bahkan menghafalnya, maka insya Allah kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana cara kita agar selalu istiqomah, terus menerus termotivasi untuk senantiasa membaca Al-Quran setiap harinya? Ada beberapa tips yang akan saya berikan. Yang pertama adalah berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang dapat mengubah sesuatu, baik itu takdir apapun itu, kecuali doa, kecuali permohonan kita kepada Allah, dan Allah mengabulkan, maka insya Allah apapun itu akan dikabulkan, diberikan oleh Allah. Begitu juga jika kita ingin menjadi orang yang taat. Begitu juga ketika kita ingin menjadi orang yang istiqomah, yang senantiasa membaca Al-Quran, maka kita harus berdoa kepada Allah terus menerus, baik itu di dalam sholat, di luar sholat, di waktu-waktu mustajab terutama. Maka silahkan kita berdoa kepada Allah agar selalu diberikan istiqomah membaca Al-Quran dan melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena tanpa kekuatan dari Allah, tanpa Allah menggerakkan hati hambanya untuk taat kepadanya, maka itu tidak akan bisa terjadi taat. Jadi kita jangan pernah sombong dengan ketaatan yang kita lakukan selama ini, karena itu semua adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu juga dengan kita ingin menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran setiap hari, berdoalah kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah kami ahlul Quran, jadikanlah kami orang-orang senantiasa membaca Al-Quran. Jadi kita harus berdoa setiap hari sampai akhir hayat kita. Saya selalu menempatkan doa di urutan pertama, karena tidak ada yang dapat mengubah sesuatu kecuali doa. Demikian tips yang pertama. Oke, tips yang kedua, setelah kita berdoa kepada Allah, maka tips yang kedua adalah buat jadwal yang tepat. Membuat jadwal dalam hal ini sangatlah penting. Apalagi untuk membaca Al-Quran, untuk tilawah Al-Quran, ini sangat-sangat penting kita buat jadwalnya. Setiap orang, setiap individu, baik dari kalangan muda sampai usia tua, itu berbeda-beda kepentingan waktunya. Jadi silahkan teman-teman pilih waktu teman-teman yang tepat. Apakah itu waktunya siang, apakah ba'da subuh, ataukah sebelum subuh, ataukah sesudah isya. Itu tergantung dengan waktu teman-teman yang teman-teman miliki. Mengapa mesti kita mengatur jadwal yang tepat? Karena dengan jadwal yang tepat teman-teman, insya Allah kita akan bisa mengikuti jadwal tersebut dengan baik. Karena kalau sudah terjadwal dengan baik, terorganisir dengan baik, maka insya Allah kita akan disiplin mengikuti jadwal tersebut. Contohnya kalau seandainya kita pilih misalnya jadwalnya adalah siang, misalnya ba'da zuhur atau sebelum zuhur, maka jikalau seandainya kita
komitmen dengan waktu tersebut, insya Allah kita akan laksanakan. Jadi salah satu cara kita untuk istiqomah, termotivasi untuk membaca Al-Quran adalah buat jadwal yang tepat. Yang pertama berdoa kepada Allah, yang kedua buat jadwal yang tepat, yang ketiga adalah setelah kita buat jadwal yang tepat, paksakan diri untuk memulai tilawah atau membaca Quran. Jadi ketika kita telah menetapkan jadwal kita, misalnya adalah siang jam 1 atau misalnya ba'da asar, tergantung waktu teman-teman semua sudah ditetapkan, maka seandainya muncul sesuatu, baik itu perasaan malas dan lain sebagainya, maka silahkan teman-teman paksakan diri, kita paksakan diri kita, karena mungkin memang untuk memaksakan diri yang pertama itu memang berat, tapi jika kita sudah sekali, dua kali, bahkan sampai berkali-kali, insya Allah kita akan terbiasa. Karena kenapa? Karena pengalaman saya pribadi, saya juga merasakan bahwa ketika kita memaksakan diri, insya Allah kita akan terbiasa melakukan hal tersebut. Begitu juga dengan membaca Al-Quran, maka kita harus memaksakan diri kita setelah kita menetapkan jadwal tersebut. Oke, setelah kita menetapkan jadwal, tips yang selanjutnya adalah mulai 30 hari terlebih dahulu. Jadi bagaimana caranya agar kita selalu termotivasi? Langkah selanjutnya adalah mulai 30 hari terlebih dahulu. Apa artinya? Artinya adalah bahwa kita harus memulai pembiasaan diri selama 30 hari terlebih dahulu. Mengapa kok harus 30 hari? Karena berdasarkan berbagai penelitian bahwa seseorang akan dapat membentuk kebiasaan baru jika dia sudah melakukan hal tersebut setiap hari selama 30 hari. Jadi ketika kita ingin istiqomah, ingin terus-menerus membaca Al-Quran, ingin termotivasi, maka langkah yang mesti kita lakukan adalah memulai 30 hari terlebih dahulu. Contohnya, jika seandainya misalnya bulan ini tanggal 20 kita mulai, maka akan berakhir tanggal 20 bulan depan, itu akan berakhir 1 bulan. Apakah dalam 1 bulan tersebut kita konsepkan tilawahnya? Itu hanyalah sekedar pembiasaan. Tahap menuju kita istiqomah, tahap kita menuju agar kita tilawah sampai akhir hayat kita, bahkan sampai kita sakaratul maut pun kita berharap kita bisa membaca Al-Quran. Jadi itu adalah pembiasaan. Ini adalah salah satu tips yang ampuh. Saya juga pernah mengamalkan tips ini 30 hari. Alhamdulillah, dengan tersebut insya Allah kita akan terbiasa untuk membaca Al-Quran. Itu demikian tips yang keempat. Yang selanjutnya adalah tips yang kelima, yaitu bacalah kisah-kisah orang-orang soleh terlebih dahulu. Membaca kisah-kisah orang soleh, terlebih lagi kisah-kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau itu ahlul Quran, para sahabat-sahabatnya, tabi'in, ulama-ulama terdahulu yang ahlul Quran. Maka dari kisah-kisah mereka, insya Allah jika kita baca, jika kita renungi, insya Allah kita akan bisa termotivasi, bisa istiqomah dalam membaca Al-Quran. Jadi silahkan baca kisah-kisah mereka, kisah-kisah motivasi ahlul Quran. Insya Allah kita akan termotivasi dalam membaca Al-Quran. Dengan begitu, insya Allah teman-teman, kita akan menjadi insan Qurani. Kita berharap dan berdoa kepada Allah SWT. Oke teman-teman, demikian tips yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan tips ini bermanfaat. Sekali lagi saya katakan bahwa saya di sini hanyalah sharing. Saya di sini hanyalah sekedar berbagi. Mudah-mudahan tips ini bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.